Bayangkan sebuah kaos polos putih sederhana dengan logo kotak merah bertuliskan Supreme. Jika dijual di pasar biasa, mungkin hanya seharga ratusan ribu. Tapi kenyataannya, kaos itu bahkan bernilai jutaan rupiah. Bahkan puluhan juta kalau masuk ke pasar resale. Orang rela antri berjam-jam di jalanan kota New York dalam cuaca dingin atau panas terik hanya untuk masuk ke toko Supreme di hari Kamis. Ada bahkan yang sampai nyewa orang lain untuk berdiri di barisan demi mendapatkan satu hoodie atau sepasang sepatu. Barang-barang yang kelihatan sepele, korek api, papan skateboard, bahkan bata merah dengan logo Supreme bisa habis dalam sekejap. Nah, yang menarik, Supreme nyaris tidak pernah beriklan. Tidak ada billboard besar, tidak ada iklan TV yang mewah, tidak ada selebriti yang dibayar secara resmi untuk promosi. Namun hype-nya bisa melampaui brand besar dengan budget marketing miliaran dolar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin brand sederhana seperti itu bisa menjelma jadi ikon global? Apa rahasia di balik kekuatannya? Dan yang lebih menarik, apa sebenarnya yang mereka jual? Sekedar pakaian atau sesuatu yang jauh lebih besar? Ternyata Supreme sejak awal tidak benar-benar menjual pakaian. Yang mereka jual adalah rasa langka, sebuah pengalaman eksklusif yang susah didapat. James Jebbia, sang pendiri, punya intuisi tajam. Nilai barang bukan hanya dari bahan atau desain, tapi dari seberapa sulit orang lain mendapatkannya. Sejak membuka toko pertamanya tahun 1994 di Lafayette Street, Soho, Jebbia sudah merancang semuanya. Produk Supreme tidak pernah diproduksi massal. Setiap Kamis pagi, toko merilis produk baru. Tidak ada promosi besar, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada janji bahwa produk akan muncul lagi. Barang datang, lalu pergi. Kalau habis, ya habis selamanya. Supreme juga membatasi ekspansi. Selama 10 tahun pertama, mereka hanya punya satu toko. Bukan karena belum siap ya, melainkan untuk menjaga aura eksklusif. Saat akhirnya membuka cabang di Los Angeles, Tokyo, Paris, dan London, prinsipnya nggak berubah. Rilisan terbatas, lokasi eksklusif, nggak ada diskon. Kolaborasi juga dijaga ketat. Supreme tidak sembarangan menggandeng brand besar. Nike, Vans, The North Face, Levi's, semua dipilih untuk memperkuat identitas, bukan sekedar menambah penjualan. Titik balik terjadi saat mereka berkolaborasi dengan Louis Vuitton. Sebuah peristiwa besar yang menghapus batas antara streetwear dan high fashion. Hasilnya, Supreme menjelma jadi fenomena global. Di setiap Kamis, antrian panjang sudah terbentuk di depan toko. Di dunia online, website bisa crash hanya dalam menit. Barang sekecil stiker atau topi bisa ludes dan langsung masuk ke pasar resale dengan harga berlipat. Di tangan selebritas seperti Kanye West, Lady Gaga, dan Travis Scott, logo Supreme tidak lagi sekedar logo skate, melainkan simbol status dan gaya hidup. Mengapa strategi ini begitu ampuh? Jawabannya ada di psikologi dasar manusia. Pertama, teori loss aversion. Menurut riset Daniel Kahneman dan Amos Tversky, manusia cenderung lebih takut kehilangan sesuatu dibandingkan bahagia saat mendapatkannya. Dengan kata lain, rasa sakit kehilangan lebih dalam dibandingkan rasa senang saat menang. Supreme memainkan hal ini dengan cerdik. Setiap produk hanya muncul sekali. Jika nggak dibeli sekarang, kesempatannya hilang selamanya. Hasilnya, orang bertindak impulsif. Kedua, ada FOMO, fear of missing out. Setiap Kamis pagi, para penggemar menunggu rilisan baru, bahkan tanpa tahu pasti apa yang akan keluar. Rasa penasaran bercampur ketakutan tertinggal menciptakan kebiasaan baru. Orang merasa harus hadir, harus membeli supaya tidak ketinggalan hype. Yang ketiga ada faktor komunitas. Membeli Supreme bukan hanya soal barang, tapi tentang menjadi bagian dari lingkaran tertentu. Orang yang berhasil mendapatkan rilisan terbaru merasa lebih in, lebih cepat, lebih tahu dibanding yang lain. Ada status sosial yang datang bersamaan. Inilah yang disebut tribal marketing. Brand bukan hanya menjual produk, tapi membentuk suku dengan bahasa, simbol, dan ritualnya sendiri. Drop culture Supreme setiap Kamis adalah ritual itu. Para fans berdiri bersama, berbagi tips, bahkan membentuk komunitas reseller. Ada rasa kebersamaan meski yang diburu hanyalah hoodie atau stiker. Ekosistem ini memperkuat nilai barang. Barang yang dibeli $150 bisa dijual kembali $500. Beberapa rilisan langka bahkan mencapai ribuan dolar. Supreme mampu melampaui fungsi pakaian, menjelma menjadi alat tukar status sosial. Fenomena ini nggak unik sebenarnya. Lihat aja bagaimana Apple merilis iPhone baru. Setiap tahun ribuan orang rela antri semalaman di depan toko. Tesla juga pernah meluncurkan edisi terbatas Cybertruck Foundation Series. Langsung ludes. Di musik, BTS atau Blackpink merilis album dengan photocard terbatas yang langsung diburu ARMY dan Blink. Polanya sama.
scarcity, komunitas, dan FOMO. Supreme hanya mengemasnya lebih ekstrim di ranah fashion. Namun nggak ada strategi yang selamanya kebal. Supreme mulai menghadapi masalah serius. Pada 2020, brand ini diakuisisi VF Corporation seharga 2,1 miliar US dollar. Dari sisi finansial, ini pencapaian yang luar biasa. Tapi bagi komunitas, itu tanda bahaya. Supreme yang dulu lahir dari jalanan, kini jadi bagian dari korporasi global. Efeknya terasa. Antrian kamis yang dulu legendaris itu mulai memendek. Produk yang dulu langka, kini lebih mudah ditemukan, bahkan masuk ke retail-retail besar. Pasar resale melemah drastis. Data dari StockX menunjukkan nilai resale produk Supreme anjlok dari 36% di 2020 menjadi hanya 16% di 2023. VF juga merugi. Nilai brand Supreme turun 735 juta US dollar dan pendapatannya anjlok 7% dalam 1 tahun. Di sisi komunitas terjadi user identity conflict. Penggemar lama merasa tersisih ketika brand yang dulu jadi simbol subkultur mereka kini dipakai kalangan arus utama. Autentisitas mulai dipertanyakan. Kolaborasi demi kolaborasi, dari koper Rimowa hingga mainan Tamagotchi, membuat orang bertanya, apa ini masih Supreme? Yang dulu terasa otentik, kini terasa seperti komoditas. Dalam dunia streetwear, ketika rasa otentik hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Meski menghadapi kemunduran, Supreme belum runtuh. Brand ini masih punya fanbase yang setia, logo ikonik, dan sejarah yang kuat. Tapi hype tidak bisa bertahan hanya dengan nostalgia. Pada 2024, VF menjual Supreme ke Essilor Luxottica, perusahaan raksasa asal Prancis Italia, pemilik Ray-Ban dan Oakley. Nilai akuisisinya lebih rendah dari sebelumnya, tanda bahwa ekspektasi tidak tercapai. Namun ada harapan baru. James Jebbia tetap memimpin arah kreatif. Rilisan mingguan tetap dipertahankan dan peluang kolaborasi dengan brand premium di bawah grup yang baru masih terbuka. Tantangan berikutnya adalah menemukan keseimbangan. Supreme harus kembali ke akar streetwear tanpa kehilangan momentum global. Mereka harus memperlambat ekspansi, fokus pada kualitas rilisan, dan membangun kembali koneksi emosional dengan komunitas lama. Scarcity bukan lagi sekedar soal jumlah, melainkan soal cerita yang menyertainya. Jika tidak, Supreme bisa jatuh ke jebakan, menjadi brand yang besar tapi kehilangan jiwa. Dan dalam industri fashion yang cepat berubah, kehilangan jiwa berarti kehilangan relevansi. Bagaimana dengan Indonesia? Strategi kelangkaan ternyata juga banyak dipakai oleh brand lokal. Contoh yang paling jelas adalah Kompas, sepatu asal Bandung. Mereka membatasi produksi bukan karena kapasitas kecil, tapi untuk membangun komunitas yang setia. Setiap rilisan jadi momen spesial. Orang rela antri, bahkan tidur di depan toko hanya untuk sepasang sepatu. Ada juga Vespa 946, motor yang sejak awal dirancang untuk pasar premium. Produksinya terbatas, harganya tinggi, dan jadi simbol status di jalanan Indonesia. Di ranah budaya ada batik tulis Lasem atau Tanjung Bumi. Kelangkaan di sini bukan strategi tapi melainkan konsekuensi dari proses panjang yang penuh ketelatenan. Tiap kain jadi unik, tidak bisa digandakan secara massal. Begitu pula dengan kopi single origin Toraja atau Gayo. Produksinya bergantung musim, kondisi alam, dan juga keterampilan petani. Kelangkaannya muncul alami dan itulah yang membuat nilainya jadi tinggi. Pelajaran di sini jelas, scarcity bisa menjadi kekuatan. Tetapi hanya bila berakar pada kualitas, cerita, dan komunitas. Jika dibuat-buat, kelangkaan justru bisa merusak reputasi brand. Ada 3 pelajaran besar dari kisah Supreme. Pertama, scarcity hanya bisa berhasil bila punya makna. Supreme sukses karena lahir dari komunitas skate otentik. Scarcity mereka bukan trik semata, melainkan bagian dari identitasnya. Yang kedua, terlalu agresif mengejar pertumbuhan bisa merusak eksklusivitas. Begitu masuk ke mesin korporasi besar, Supreme kehilangan aura tidak untuk semua orang. Yang dulu terasa spesial, berubah jadi komoditas. Ketiga, esensi eksklusivitas bukan soal jumlah barang, tapi tentang koneksi emosional. Ketika orang merasa punya ikatan personal dengan brand, kelangkaan punya arti. Tanpa ikatan itu, scarcity hanyalah alasan menaikkan harga. Apa yang bisa kita lakukan? Berhentilah melihat scarcity hanya sebagai trik pemasaran. Gunakan scarcity untuk menjaga kualitas, membangun komunitas, dan memberi pengalaman eksklusif. Jangan tergoda ekspansi cepat dengan mengorbankan otentisitas. Bangun cerita yang kuat. Jaga hubungan yang tulus dengan komunitas. Pastikan setiap produk bukan hanya benda, tapi simbol dari nilai yang dipegang oleh brand. Biarkan kelangkaan hadir alami, bukan dipaksakan. Karena pada akhirnya yang benar-benar istimewa bukanlah barang yang sulit dicari. Yang istimewa
adalah barang yang punya arti ketika kita memilikinya. Barang yang menghubungkan kita dengan cerita, komunitas, dan bahkan identitas diri kita sendiri.